Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Listiawati Handayani dari SMP 5 Kudus, Jawa Tengah. Video kali ini adalah asiknya belajar berdiferensiasi dengan pendekatan project based learning berbasis digital. Idealnya, pembelajaran adalah melayani kebutuhan murid yang memiliki karakteristik beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Dan guru perlu merespon dengan tepat. Namun pada saat pembelajaran ada beberapa anak yang bermain sendiri, kurang memperhatikan pelajaran, dan kurang merespon tugas. Hal ini dikarenakan saat pembelajaran matematika, guru menyamaratakan kemampuan, minat, dan bakat murid yang tidak memenuhi kebutuhannya. Dalam era digital atau era teknologi informasi semakin berkembang, media pembelajaran digital menjadi sangat penting. Sekarang ini teknologi telah mengubah cara belajar dan mendapatkan informasi murid untuk belajar lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi digital, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, murid juga memperoleh pengalaman yang lebih interaktif. Media pembelajaran digital ini membuat belajar lebih menarik dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran digital itu juga dapat membantu murid untuk memperoleh keterampilan teknologi yang diperlukan untuk tantangan kerja masa depan. Oleh sebab itu, di kurikulum Merdeka banyak sekali perubahan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakteristiknya. Berikut ini adalah praktek baik yang saya lakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur digital. Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar murid. Untuk mengambil asesmen awal, saya berdasarkan kesiapan belajar, saya menggunakan kuisis sehingga murid lebih tertarik dan mereka langsung dapat mengetahui hasilnya. Untuk asesmen gaya belajar, saya menggunakan Google Form yang dapat diakses oleh semua murid. Berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan sebelumnya, saya sebagai guru membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar murid. Berdasarkan gaya belajar murid yang berbeda-beda, saya sebagai guru juga membuat beberapa konten yang berbeda-beda pula, seperti modul, video pembelajaran bagi murid yang gaya belajarnya menggunakan audio visual, juga dapat berupa chat atau PPT untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Saya sebagai guru juga menyiapkan beberapa konten, yaitu berupa komik pembelajaran, karena ada beberapa murid yang lebih tertarik belajar menggunakan gambar bercerita, sehingga murid itu merasa tidak jemu belajar matematika. Dari hasil asesmen diagnostik ternyata ditemukan ada beberapa murid yang merasa lebih paham dan nyaman jika belajar dengan teman sejawatnya. Oleh sebab itu, saya juga menyiapkan murid yang sudah ahli untuk mengarahkan dan membimbing temannya. Ada juga kelompok murid yang membutuhkan bimbingan penuh dari guru, sehingga saya juga mendampingi kelompok tersebut. Nah, bagi murid yang pembelajarannya belum bisa secara abstrak, maka pendekatan yang saya lakukan adalah menggunakan benda-benda konkret. Bagi murid yang suka pembelajaran di luar kelas dan mereka lebih tertarik dengan tanaman, maka guru mengarahkan dan memberi tugas mengidentifikasi tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, murid membuat bentuk aljabar dari hasil identifikasinya. Dengan begitu, murid dapat menemukan sendiri konsep bentuk aljabar beserta konsep operasi bentuk aljabar. Untuk murid-murid yang tertarik dengan buku-buku perpustakaan, maka diarahkan untuk mendata buku-buku perpustakaan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk aljabar. Sedangkan murid yang tertarik dengan makanan, maka diarahkan untuk mendata makanan yang ada di kantin yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk aljabar sehingga menemukan konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan sendirinya. Untuk melaporkan hasil pembelajarannya, murid dibebaskan untuk menuangkannya dalam berbagai macam bentuk. Dapat berupa gambar,
komik pembelajaran yang mengasihkan, artikel bergambar, video pembelajaran. Kita akan membahas tentang gambar tersebut di Bar. sebelah sini. Tentukan gaya. Gimana menurutmu pembelajaran matematika hari ini? Pembelajaran matematika hari ini tuh mengasihkan. Aku belajarnya bisa lewat YouTube, buku, diajari teman, dan juga didampingi tulis. Kita juga jadi lebih senang dan paham karena kayak nggak mumet mikirin CKTS mulu. Tapi juga mencari inspirasi sesuai dengan minat, Bakat dan kemampuan kita. Dengan pembelajaran matematika seperti ini, kita menjadi lebih kreatif karena kita dapat menghasilkan banyak sekali karya seperti Canva. Aku bisa membuat gambar loh. Saya juga bisa bikin film loh. Kemudian saya juga bisa membuat grafis dan PPT. Dari pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan project based learning berbasis digital, maka dapat diambil kesimpulan bahwa murid yang semula kurang senang, kurang merespon, dan kurang tertantang, sekarang lebih merespon, lebih tertantang, dan lebih banyak memanfaatkan digital, juga lebih bersemangat dalam belajar matematika. Demikianlah praktek baik pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan project based learning berbasis digital yang saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dan terima kasih. Salam bahagia.